Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarla Hilari. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang nih buat sahabat yang barusan dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat masih dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Dan semoga bisnisnya semakin maju, semakin berkembang, dan semakin sukses. Amin. Nah sahabat, di video kita kali ini konten segmennya yaitu tentang tanya jawab memulai bisnis UMKM, di mana kami telah membuat panduan penting dan praktis untuk membangun dan mengembangkan bisnis pembersih furniture. Nah di konten ini berisi tentang tanya jawab lengkap teman-teman UMKM yang bertanya kepada kami selama ini bagaimana sih caranya untuk membangun dan mengembangkan bisnis pembersih furniture. Nah semua pertanyaan itu akan kami jawab lengkap di video kita kali ini. Jadi buat kalian yang penasaran dan kalian punya bisnis pembersih furniture, maka kalian wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai ya. Dan jangan lupa mau di subscribe ya. Nggak lama-lama, yuk kita masuk video pembukaan terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video pembuka dari Ritsarla Hilari Channel. Jangan lupa mohon di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Kami Race, apa sih itu produk pembersih furniture? Jadi sahabat, produk pembersih furniture ini adalah cairan atau semprotan khusus yang diformulasikan untuk membersihkan debu, kotoran, noda, dan minyak pada berbagai jenis perabotan rumah seperti meja, kursi, lemari, dan rak. Sekaligus nih membantu menjaga permukaannya tetap bersih dan mengkilap, terawat tanpa merusak material seperti kayu, kaca, besi, ataupun plastik. Next pertanyaan, kami Race, apa sih keunggulan utama dari produk pembersih furniture ini? Jadi sahabat, keunggulan utama produk pembersih furniture ini adalah kemampuannya membersihkan debu, noda, dan kotoran dengan cepat tanpa merusak permukaan, memberikan efek kilap alami, membantu merawat material seperti kayu, kaca, ataupun logam agar lebih awet, serta praktis digunakan dalam aktivitas pembersihan sehari-hari di rumah maupun di tempat usaha. Next pertanyaan, Kamera C, apakah bisnis produk pembersih furniture ini merupakan peluang yang bagus untuk pemula? Ya, jawabannya adalah iya sahabat. Bisnis produk pembersih furniture ini sangat cocok nih untuk pemula karena proses produksinya sederhana, bahan baku yang mudah didapat, pasarnya luas mulai dari rumah tangga hingga perkantoran, repeat ordernya tinggi karena produknya dipakai rutin, serta bisa dipasarkan secara online maupun offline dengan modal awal yang terjangkau. Next pertanyaan, Kamera C, apa saja sih contoh penggunaan produk pembersih furniture ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Jadi sahabat, produk pembersih furniture ini digunakan untuk membersihkan meja makan yang kotor nih setelah makan, menghilangkan debu pada lemari dan rak buku, membersihkan noda sidik jari di kaca ataupun permukaan kayu, menjaga tampilan kursi kantor tetap bersih dan juga rapi, serta merawat furnitur di rumah, kantor, kafe, atau tempat usaha agar selalu tampak bersih, wangi, dan juga terawat. Next pertanyaan, Kamera C, apakah bisnis produk pembersih furniture ini bisa dimulai dari rumah? Lalu siapa sih target pasarnya? Jadi sahabat, bisnis produk pembersih furniture ini sangat bisa dimulai dari rumah karena proses produksinya yang sederhana, tidak membutuhkan peralatan mahal, dan modal awal cukup terjangkau dengan target pasar yang cukup luas nih, mulai dari ibu rumah tangga, pemilik kos-kosan, perkantoran, kafe, restoran, salon, hingga hotel yang rutin membutuhkan pembersih furniture untuk menjaga kebersihan dan tampilan ruangan. Next pertanyaan, Kamera C, seperti apa sih bentuk dan kandungan utama produk pembersih furniture ini? Jadi sahabat, produk pembersih furniture ini umumnya itu berbentuk cairan semprot atau spray, gel, ataupun cairan pembersih biasa dengan kandungan utama seperti surfaktan ringan untuk mengangkat debu dan juga noda, bahan pelembab nih seperti gliserin untuk menjaga permukaan tetap kering, kemudian serta tambahan essential oil ataupun fragrance untuk memberikan
aroma segar tanpa merusak material furniturnya seperti kayu, kaca, plastik, ataupun logam. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana sih cara membuat produk pembersih furnitur secara sederhana dari rumah? Jadi sahabat, kamu bisa membuat produk pembersih furnitur secara sederhana dari rumah dengan mencampurkan air bersih, sedikit sabun cair lembut sebagai pembersihnya, cuka putih atau alkohol 70% untuk membantu menghilangkan noda dan juga kuman, serta beberapa tetes essential oil seperti lavender ataupun lemon untuk memberikan aroma yang segar. Lalu aduk rata, masukkan ke botol semprot agar praktis digunakan untuk membersihkan meja misalnya, kursi, lemari, ataupun perabot rumah lainnya. Next pertanyaan, Kamil HC, apa saja sih jenis produk pembersih furnitur yang ada? Jadi sahabat, produk pembersih furnitur ini tersedia nih dalam berbagai jenis seperti cairan pembersih serbaguna untuk debu dan noda ringan, lalu polish cleaner untuk memberikan efek kilap pada kayu ataupun logam, lalu ada spray antibakteri ini yang sekaligus membersihkan dan juga mensterilkan permukaan, lalu pembersih khusus kayu yang menjaga kehasilan warna dan juga serat, serta pembersih kaca atau akrilik untuk furnitur berbahan transparan agar selalu tampak bersih dan juga bening. Next pertanyaan, Kamil HC, apa sih langkah awal di dalam memulai bisnis pembersih furnitur ini? Lalu berapa sih modal yang dibutuhkan dan peralatan apa saja yang diperlukannya? Jadi sahabat, langkah awal memulai bisnis pembersih furnitur ini dimulai nih dari memahami kebutuhan pasar, uji coba formula sederhana menggunakan bahan-bahan aman, lalu membuat kemasan praktis nih seperti botol semprot dan mengurus legalitas usahanya seperti NIB. Nah, modal awal yang dibutuhkan itu relatif kecil ya, mulai dari 500.000 hingga 2 juta rupiah. Cukup untuk bahan baku, botol kemasan, label dan juga peralatan sederhana seperti ember pencampur, corong, gelas ukur, botol spray HDPE serta sarung tangan demi keamanan saat produksi di rumah. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana nih cara menentukan formula pembersih furnitur yang tepat dan apa sih yang perlu diperhatikan di dalam proses produksinya? Jadi sahabat, untuk menentukan formula pembersih furnitur yang tepat nih, sesuaikan nih dengan jenis material yang akan dibersihkan. Misalnya, formula ringan dengan air, surfaktan lembut, dan essential oil yang cocok untuk kayu dan juga permukaan halus. Sementara nih, formula dengan tambahan cuka atau alkohol efektif ini untuk mengangkat noda membandel pada permukaan keras seperti kaca ataupun logam. Nah, dalam produksi perhatikan juga takaran bahannya agar tidak merusak furnitur. Gunakan air bersih dan peralatan higienis ya. Lalu, uji coba produk di rumah terlebih dahulu dan pastikan produknya itu tidak meninggalkan residu lengket ataupun aroma yang menyengat. Next pertanyaan, Kamil HC, apa sih yang perlu diperhatikan di dalam proses produksi, pengujian, dan juga pengemasan pembersih furnitur ini? Jadi sahabat, di dalam produksi pembersih furnitur ini, pastikan ya prosesnya itu berlangsung di tempat yang bersih dengan peralatan higienis, gunakan bahan baku yang aman sesuai dengan fungsi seperti surfaktan lembut, pelarut yang tidak merusak permukaan, dan pewangi alami. Nah, dalam pengujian, lakukan tes pada berbagai jenis furnitur seperti kayu, kaca, logam, ataupun plastik untuk memastikan nih tidak meninggalkan bekas noda ataupun kerusakan. Nah, dalam pengemasan gunakan botol spray atau flip top yang praktis. Pastikan juga labelnya itu mencantumkan nama produknya, manfaatnya, cara pakainya, komposisi, tanggal produksi, kadaluarsa, serta peringatan keamanan dan izin edar juga, sehingga produknya itu tampil menarik dan juga dipercaya oleh konsumen. Next pertanyaan, Kamil HC, apa sih strategi pemasaran yang efektif? Lalu bagaimana cara membangun brand dan hal apa saja yang perlu dipertimbangkan di dalam menentukan harga jual produk pembersih furnitur ini? Jadi sahabat, strategi pemasaran efektif untuk produk pembersih furnitur ini dimulai dari promosi ke lingkungan terdekat nih ya, seperti tetangga, komunitas rumah tangga, dan juga UMKM. Nah, lalu dilanjutkan nih dengan pemasaran online melalui WhatsApp, Instagram, TikTok, dan juga marketplace seperti Shopee ataupun Tokopedia dengan konten edukasi seperti bagaimana cara pakainya, video before afternya. Untuk membangun brand, gunakan nama produk yang unik ya dan mudah diingat, desain logo yang simple, kemasan bersih profesional, serta selalu konsisten nih mengusung pesan keamanan dan juga kemudahan produk. Nah, dalam menentukan harga jual, hitung dulu modal bahannya, kemasannya, tenaga kerja, dan tambahkan margin sehatnya itu sekitar 30-50%. Pertimbangkan juga harga pasar kompetitor, serta buat pilihan paket eceran dan refill agar lebih menarik bagi konsumen rumah tangga maupun pelaku usaha.
Next pertanyaan, Kamir HC, bagaimana sih cara memilih platform yang tepat untuk jualan online? Serta strategi apa sih agar produk pembersih furnitur ini dikenal luas dan juga dipercaya oleh konsumen? Jadi sahabat, untuk jualan online, for pemula ini bisa dimulai dari platform gratis ya, seperti Shopee, Tokopedia, dan juga Lazada nih, karena mudah digunakan dan memiliki pasar yang luas. Lalu lengkapi ini dengan media sosial seperti WhatsApp-nya, Facebook, Instagram, dan juga TikTok untuk promosi aktif menggunakan video cara pakainya, testimoni pelanggan, strategi agar produknya dikenal dan dipercaya, yaitu konsistenlah upload konten edukasi, gunakan foto before after hasil pembersihan furnitur, tampilkan juga nih testimoni asli, tawarkan promo menarik seperti bundling atau gratis ongkir, serta pastikan kemasan dan label produk itu terlihat profesional sehingga konsumen merasa yakin untuk mencoba dan melakukan repeat order. Next pertanyaan, Kamir HC, bagaimana sih cara mendapatkan pelanggan tetap, menjalin kerjasama dengan reseller, dan menangani keluhan pelanggan di dalam bisnis pembersih furnitur ini? Jadi sahabat, cara mendapatkan pelanggan tetap adalah dengan menjaga kualitas produknya ya, agar selalu efektif, memberikan pelayanan cepat dan ramah, serta menawarkan promo repeat order seperti diskon ataupun bonus nih untuk pembelian berikutnya. Nah, untuk menjalin kerjasama dengan reseller, sediakan juga paket khusus reseller dengan harga yang lebih murah dan minimal order ringan. Berikan juga materi promosi seperti foto dan video produk, serta bangun komunitas reseller melalui grup WhatsApp ataupun Telegram. Nah, di dalam menangani keluhan pelanggan, tanggapi dengan cepat dan sopan ya. Berikan solusi seperti penggantian produk ataupun bonus. Gunakan feedback itu sebagai evaluasi untuk meningkatkan kualitas produk sehingga kepercayaan pelanggan itu tetap terjaga dan bisnis kalian berkembang lebih stabil lagi. Next pertanyaan, Kamir HC, apa sih pentingnya kemasan yang baik, bahan kemasan yang disarankan, dan informasi yang harus ada pada label produk pembersih furnitur ini? Jadi sahabat, kemasan yang baik ini sangat penting ya, karena membuat produknya itu terlihat lebih profesional, menjaga isi produk tetap aman dari bocor ataupun tumpah, serta membangun kepercayaan konsumen terutama nih untuk jualan online. Nah, bahan kemasan yang disarankan ini adalah botol plastik PET atau HDPE yang kuat dan juga aman untuk cairan pembersih, atau pouch refill untuk pilihan ekonomis. Sedangkan di informasi wajib di label itu harus mencakup nama produknya, manfaat produknya, lalu cara penggunaannya, komposisi bahannya, tanggal produksinya, tanggal kadaluarsa, nama produsen atau brandnya, lalu izin edar PKRT-nya, serta peringatan keamanan seperti hindari kontak langsung dengan mata agar konsumen ini merasa yakin dengan kualitas dan juga keamanan produk kalian. Next pertanyaan, Kamir HC, bagaimana sih cara menentukan ukuran kemasan, tips hemat di dalam pengemasan, dan cara menghindari kemasan bocor dalam bisnis pembersih furnitur ini? Jadi sahabat, penentuan ukuran kemasan ini bisa disesuaikan ya dengan kebutuhan pasar kalian nih. Misalnya 250 ml hingga 500 ml untuk penggunaan rumah tangga, lalu 1 liter atau lebih untuk segmen usaha seperti kafe, restoran, dan juga perkantoran. Nah, tips hemat nih di dalam pengemasan adalah gunakan botol standar yang mudah ditemukan di pasaran, membeli kemasan grosir agar mendapatkan diskon lebih murah, dan gunakan juga label stiker cetak sendiri atau untuk produksi awal untuk menghindari kemasan bocor. Pilih juga bahan botol yang tebal ya, seperti PET atau HDPE. Gunakan tutup flip top atau udir yang rapat. Tambahkan juga sel aluminium jika perlu. Pastikan nih menyisakan sedikit ruang kosong di dalam botol agar tidak mudah bocor saat terguncang ataupun saat pengiriman. Next pertanyaan, Kamir HC, bagaimana nih strategi pemasaran yang efektif untuk memulai dan mengembangkan bisnis pembersih furnitur ini? Apa sih tipsnya? Oke sahabat, strategi pemasaran efektif ini untuk pembersih furnitur ini dimulai nih dari lingkungan sekitar ya, seperti teman, keluarga, dan komunitas rumah tangga. Manfaatkan juga media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan TikTok untuk membagikan konten edukasi tentang cara mudah membersihkan furnitur serta keunggulan produk kalian. Jualan di marketplace seperti Shopee dan Tokopedia agar lebih mudah dijangkau pasar luas. Bangun sistem reseller atau dropshipper untuk memperluas jaringan penjualan tanpa biaya besar. Dan tips tambahannya, selalu gunakan testimoni pelanggan ya buat video before after hasil pembersihan. Nah, tawarkan juga nih promo banding paket hemat dan aktif mengedukasi
pasar lewat konten ringan agar produknya lebih cepat dikenal dan dipercaya oleh banyak orang. Next pertanyaan, kami receh, apa sih yang perlu diketahui tentang legalitas untuk memulai usaha produk pembersih furnitur ini? Jadi sahabat, legalitas ini penting ya untuk memastikan usaha itu berjalan dengan sah, legal, dan juga dipercaya konsumen. Nah, yang dibutuhkan itu adalah izin edar PKRT, produk kesehatan rumah tangga dari Kementerian Kesehatan dan label kemasan sesuai dengan regulasi. Nah, sahabat, PKRT ini mencakup produk nih seperti sabun dan pembersih dan harus didaftarkan dengan menyertakan hasil uji lab, formulasi, label, serta data usahanya. Proses PKRT ini sendiri memakan waktu kurang lebih 14 hari kerja dan bisa dilakukan meskipun produksinya masih skala rumahan ya, asalkan memenuhi standar keamanan. Nah, untuk biaya sendiri legalitas ini bervariasi, berkisar antara 2-10 juta tergantung skala usaha dan juga pendampingannya ya. Nah, tanpa legalitas produk itu bisa ditarik dari peredaran, terkena sanksi, dan sulit berkembang secara profesional. Kalian gak mau kan? Next pertanyaan, kami receh, mengapa sih penting membuat branding dan merek sendiri dalam bisnis pembersih furnitur ini? Jadi sahabat, membuat branding dan merek ini sangat penting ya, karena itu akan membedakan produk Anda dari pesaing, membangun kepercayaan konsumen, dan menciptakan identitas yang mudah diingat. Dengan merek yang kuat, produk kalian itu tidak hanya dilihat sebagai pembersih biasa, tetapi juga sebagai solusi yang punya nilai, cerita, dan juga kualitas. Branding yang konsisten, mulai dari logo, warna, kemasan, hingga gaya komunikasi, itu membantu menciptakan kesan profesional, meningkatkan daya tarik visual, serta memudahkan promosi di berbagai platform. Merek yang kuat juga itu membuka peluang kerjasama, repeat order, dan juga ekspansi bisnis dalam jangka panjang. Nah, sahabat, selain itu juga merek ini merupakan syarat nih untuk memperoleh izin edar PKRT. Maka kalian sebagai UMKM ini perlu memiliki sertifikat paten merek haki atau bukti pendaftaran hakinya jika memang sertifikat hakinya belum terbit ya. Next pertanyaan, kami receh, mengapa sih desain kemasan itu penting dalam bisnis pembersih furnitur ini dan apa saja jenisnya? Oke sahabat, desain kemasan ini sangat penting ya di dalam bisnis produk pembersih furnitur karena memberikan kesan pertama yang menentukan kepercayaan pelanggan, membuat produk itu tampak lebih berkualitas, membantu produk lebih menonjol di rak-rak toko ataupun marketplace, serta memperjelas informasi manfaat produknya kepada konsumen dan sekaligus menjaga keamanan nih agar isi produk itu tidak bocor atau rusak saat pengiriman dengan jenis kemasan yang umum digunakan seperti botol spray untuk pembersih cair yang praktis, botol flip top untuk pembersih krim ataupun lotion, jerigen 1,5 liter untuk kebutuhan refill usaha cleaning service ataupun bisnis hospitality. Nah, kemasan pouch refill ini untuk opsi hemat dan juga ramah lingkungan, serta kemasan travel size ukuran 100-250 untuk kebutuhan praktis di rumah. Sehingga nih sahabat, kemasan yang informatif, mudah dipakai, dan tampil menarik itu dapat membuat produk pembersih furnitur lebih dipercaya dan diminati pasar. Kalian mau kan? Next pertanyaan, kami receh, mengapa sih produk pembersih furnitur penting dan apa saja contoh merek yang ada di pasaran? Oke sahabat, produk pembersih furnitur sangat penting ya karena membantu menjaga kebersihan, keindahan, dan juga keawetan berbagai perabot rumah tangga seperti meja, kursi, lemari, rak, hingga kitchen set. Nah, di mana penggunaan rutin ini dapat mengangkat debu, noda membandel, bekas sidik jari, serta melindungi permukaan dari kusam dan juga goresan. Bahkan nih dilengkapi aroma segar yang membuat ruangan itu terasa lebih nyaman dan juga bersih. Dengan contoh merek populer nih seperti Mr. Muscle Furniture Polish yang berfungsi untuk pembersih sekaligus pemoles permukaan kayu. Lalu ada Pronto Furniture Polish yang efektif untuk mengangkat debu dan noda dengan efek glossy. Lalu ada Kit Furniture Polish, ini sebagai pembersih dan pelindung furnitur berbahan kayu. Lalu ada 3M Furniture Cleaner, ini untuk pembersihan premium di perabot hotel ataupun kantor, serta pembersih furnitur yang dapat membantu keluarga maupun pelaku usaha menjaga tampilan furniturnya agar tetap bersih, mengkilap, dan nyaman digunakan setiap hari. Nah, sahabat, berikut adalah produk pembersih furnitur yang sudah terdaftar haki merek dan juga ada izin edar PKRT Kemenkesnya. Di sini nama mereknya adalah Pledge, sudah terdaftar ya di hakinya dan juga PKRT-nya sudah terbit. Jadi nanti buat kalian ketika kalian sudah mendapatkan izin edar PKRT dan mereknya, maka itu bisa kalian gunakan di label kemasan kalian untuk membuat produknya lebih terpercaya dan profesional. Produk berikutnya yang sudah terdaftar haki merek dan juga PKRT Kemenkes, ini nama mereknya Sign Up ya. Di sini
sudah terdaftar di Haki juga, sudah muncul sertifikat PKRT-nya. Di sini contoh produknya teman-teman. Lalu contoh terakhir nih, ada nama mereknya itu Proclean. Nah, sudah terdaftar Haki juga dan juga sudah terdaftar izin edar PKRT-nya sahabat. Di sini pembersih mebel namanya Proclean sahabat. Jadi nanti kalian silahkan bikin mereknya, kemudian kalian fungsikan. Mau fungsinya buat apa? Buat sabun cuci piring kah? Atau buat pembersih furnitur atau mebel atau apa lainnya? Nah, itu nanti yang akan kalian bayarkan untuk PNBP-nya, karena itu akan menentukan untuk produknya. Next pertanyaan, Kamil HC, emang apa saja sih jenis produk PKRT yang harus memiliki legalitas sebelum dipasarkan? Jadi sahabat, produk PKRT ini wajib yang memiliki legalitas agar produknya itu aman, sah, dan legal saat dipasarkan. Nah, legalitas ini diperlukan untuk menjamin keamanan konsumen dan juga kelancaran saat distribusi produk di pasar. Nah, perlu sahabat ketahui ya, berikut nih beberapa kategori produk izin edar PKRT yang wajib kalian miliki. Pertama, itu kategori tisu dan kapas. Yang kedua ada kategori sabun cuci. Ketiga, kategori pembersih. Keempat, kategori perawatan bayi dan ibu. Kelima, kategori antiseptik desinfektan. Yang keenam, kategori pewangi. Nah, masing-masing kategori ini memiliki beberapa jenis produk sahabat. Contohnya nih untuk tisu dan bayi, tisu dan kapas, ini contohnya adalah sub kategori kapas kecantikan, tisu basah, cotton bud, kemudian tisu kapas lainnya, tisu wajah, tisu toilet, kertas wajah. Ini adalah produk dari kategori tisu dan kapas. Kemudian untuk kategori sabun cuci, contoh produk ini ada deterjen bubuk, deterjen cair, enzim mencuci, sabun cuci batang, sabun cuci krim, sabun cuci piring, pelicin kain, pemutih kain, pewangi kain, dan lainnya. Lalu untuk kategori pembersih, contoh produknya ada pembersih peralatan dapur, kaca, mebel, karpet, motor, mobil, kayu, logam, air, pembersih lantai, kloset, porselen, pembersih hilang noda, multiguna, dan juga sabun cuci tangan. Lalu untuk kategori perawatan bayi dan ibu nih, contoh produknya ada popok bayi, botol susu, dot bayi, wadah penyimpanan ASI, penyerap ASI sekali pakai. Untuk kategori antiseptik dan desinfektan, untuk produknya juga ada nih antiseptik, desinfektan, hand sanitizer, obat nyamuk, antiseptik luka, dan antiseptik lainnya. Nah, yang terakhir ada kategori pewangi. Ini contoh produknya nih, ada pewangi ruangan, pewangi mobil, kapur barus, penyerang air dan bau, pewangi lemari, pewangi telepon, dan juga pewangi lainnya. Next pertanyaan, Kamil HC, apa saja sih syaratnya agar mendapatkan sertifikat izin edar PKRT ini? Jadi sahabat, untuk memperoleh izin edar PKRT maka UMKM itu perlu memiliki akun OSS badan usaha, boleh itu PT, CV, ataupun PT perorangan. Nah, karena nanti ini pendaftaran akun Regalkes itu melalui PB Unku di dalam sistem OSS. Lalu siapkan juga nih desain kemasan produknya, sertifikat paten merek hakinya, atau bukti pendaftarannya jika memang belum terbit. Stempel nama perusahaan siapkan, mengisi formulir spesifikasi produk, menyediakan hasil uji lab produk jadi. Pengujian ini dapat dilakukan di laboratorium kesehatan setempat kalian. Next pertanyaan, Kamil HC, apa saja sih syarat dokumen untuk pengajuan PKRT ini? Kalau saya masih produk rumahan, apakah bisa PKRT juga? Jawabannya bisa sahabat, karena memang PKRT ini untuk UMKM skala rumahan dan juga produk yang masih kecil. Yang terpenting ini adalah syarat dokumen yang terpenuhi agar prosesnya berjalan lancar sampai dengan PKRT yang terbit. Nah, persyaratan izin dari PKRT ini dibagi menjadi dua ya sahabat, yaitu ada persyaratan administrasi dan juga persyaratan teknis yang dilampirkan di dalam beberapa persyaratan sebagai berikut. Contohnya 1. Data administrasi, 2. Formulir A atau formula dan prosedur pembuatan. Yang ketiga ada formulir BB, ini berisi bahan jadi. Lalu kemudian formulir CC, ini berisi spesifikasi dan juga stabilitas produk jadi. Yang kelima ada formulir DD, ini kegunaan dan juga contoh. Dan yang keenam adalah persyaratan khusus. Next pertanyaan, Kamil HC, ada nggak nih contoh sertifikat PKRT? Oke sahabat, ada sahabat contohnya. Berikut contoh gambaran penjelasan sertifikat PKRT yang bisa kalian lihat di layar ya sahabat. Di nomor pertama itu ada nomor PB Unku, kemudian ada Kemenkes RI PKD. Nah, itu adalah nomor izin PKRT kalian. Lalu di sini ada nama dagang atau mereknya, kategori produknya, subkategori, kemudian jenis produknya apa, kemudian di sini kemasannya apa saja, nama produsennya apa, dan masa berlakunya. Ingat sahabat, untuk PKRT ini berlakunya 5 tahun ya. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana nih jika produk PKRT kami ini memiliki beberapa kemasan? Jawabannya adalah daftarkan saja semua jenis kemasannya dengan netonya maksimal itu per kemasan 3 neto ya, karena nanti ini akan muncul di lampiran sertifikat PKRT kalian. Kalian bisa cek di layar ya. Di sini kemasannya ada pouch, botol, jerigen, drum. Next pertanyaan, Kamil HC, apakah ada survei atau kunjungan di dalam proses PKRT ini? Lalu bagaimana nih jika sertifikat paten merek hakinya belum terbit? Nah sahabat, jawabannya tidak ada survei atau kunjungan offline ya, karena saat ini semua sistem pengajuan PB Unku dalam hal ini PKRT itu dilakukan melalui OSS dengan mengupload dan
menginput semua berkas yang dibutuhkan untuk penerbitan sertifikat izin edar PKRT ini. Nah, jika kalian sudah sertifikat paten merek haknya belum terbit nih, sudah daftar, nggak masalah. Yang penting kalian ada bukti tanda daftar paten merek haknya ya. Lalu lampirkan juga surat bersedia melepas merek yang ditandatangani di atas materai dan stempel badan usaha kalian. Next pertanyaan, Kamera C, apakah PKRT ini bisa dicek secara online dan seperti apa sih hasil cek online PKRT ini? Jawabannya bisa sahabat. Jadi saat ini semua legalitas itu bisa dicek secara online, termasuk dalam hal ini PKRT juga ya. Nah, jadi nanti jika kalian sudah terbit sertifikat PKRT-nya, maka nomor izin edarnya itu dapat dicek secara online seluruh Indonesia di link berikut ya. Kalian bisa coba cek di layar https://infoalkes.co.id. Nah, nanti kalian itu silakan pilih mau ceknya by nama produk kah atau lainnya, disesuaikan saja. Dan nanti akan muncul hasilnya seperti ini sahabat. Jadi ketika sudah dicek muncul di sistem, berarti itu artinya izin edar kalian sudah terdaftar. Next pertanyaan, Kamera C, bisa nggak nih berikan contoh untuk penjelasan dari kemasan produk PKRT? Oke, bisa sahabat. Jawabannya akan kami jelaskan ya. Silahkan kalian cek di layar ya. Di sini adalah contoh penerapan nomor izin edar PKRT dalam negeri atau kita singkat dengan PKD. Nah, wajib ada nih nama merek produknya, kemudian keterangan umum, peringatan, barcode produknya, kandungan bahan aktif, lokasi pelabelan izin edar PKD, penjelasan lokasi produksi dan juga berat neto produknya. Nah, nanti kalian itu cek aja, amati, tiru dan modifikasi dari produk-produk brand besar yang sesuai dengan jenis produk kalian ya. Kalian amati kemasannya seperti apa, penempatannya, apa saja yang dicantumkannya. Nah, kalian bisa tiru, amati dan modifikasi ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, mengapa sih penting mengurus legalitas usaha melalui sistem resmi nih seperti OSS, AHU atau Kemkes ini? Jadi sahabat, mengurus legalitas usaha itu bukan sekedar formalitas ya, tapi itu adalah langkah penting agar produkmu itu sah, legal secara hukum, diakui pasar dan terlindungi oleh negara. Karena dengan kalian membayar PNBP negara itu, maka usahamu itu tercatat resmi dan lebih dipercaya oleh konsumen maupun mitra bisnis. Nah, perlu ingat juga ya sahabat, legalitas nih seperti Haki itu berlaku 10 tahun, lalu izin edar PKRT berlaku 5 tahun. Jadi kalian itu adalah investasi dalam jangka panjang. Nah, selain itu pastikan juga ya agar selalu diperbaharui agar bisnis kalian itu tetap aman, profesional dan bisa tumbuh secara berkelanjutan. Dengan memiliki legalitas lengkap mulai dari PT Perorangan, merek terdaftar Haki hingga izin edar PKRT, maka produkmu itu akan jauh lebih mudah diterima secara eksklusif di marketplace besar seperti Shopee Mall, Lazada Mall, atau TikTok Shop. Nah, karena hanya brand resmilah dengan izin edar yang dimiliki oleh negara, itulah yang akan diakui sebagai seller official. Hasilnya, bisnismu tidak hanya lebih terpercaya, tetapi juga berpeluang mendapatkan lebih banyak pelanggan, peningkatan omset yang signifikan, serta brand yang makin kuat dan juga dikenal luas. Kalian mau kan? Sahabat, mulailah dari langkah kecil namun konsisten. Produksi 5-10 liter pembersih furnitur buatan sendiri di rumah. Gunakan bahan-bahan sederhana namun efektif seperti air bersih, sabun cair lembut untuk mengangkat debu dan juga kotoran, cuka putih untuk membantu membersihkan noda membandel, serta tambahan minyak kayu manis ataupun essential oil lemon untuk memberikan efek bersih dan juga aroma segar. Kemas produk dalam botol spray ukuran 250 ml atau 500 ml. Bisa menggunakan botol baru atau botol daur ulang yang bersih dan juga aman. Lalu buat label sederhana namun rapi yang mencantumkan nama produk, manfaat, cara pakai, komposisi, dan peringatan keamanan. Pilih nama brand yang unik dan mudah diingat seperti Furniclean atau Woodsign agar produkmu itu terlihat profesional dan juga lebih menarik. Mulailah menjual ke lingkungan terdekat seperti tetangga, kantor, kafe, pemilik kos-kosan, atau pelaku usaha yang rutin menggunakan furnitur. Dengan cara ini, kamu bisa membangun kepercayaan dari testimoni awal dan memperluas pasar sedikit demi sedikit secara konsisten. Usaha pembersih furnitur bisa dimulai dari rumah dengan botol-botol kecil, tapi jangan biarkan mimpimu ikut kecil. Orang tidak hanya menilai seberapa bersih permukaan meja atau seberapa wangi furnitur setelah dibersihkan, tetapi juga seberapa serius dan profesional brand yang kamu bangun. Legalitas memang terasa ribet di awal, seperti membersihkan ruangan sebelum menerima tamu. Tapi itulah pondasi agar bisnismu dipercaya dan tahan lama. Kalau kamu ingin produkmu dipercaya oleh keluarga, kantor, kafe, hotel, hingga toko perabotan, legalitas seperti NIB, izin edar PKRT Haki ini, dan label produk yang informatif itu bukan sekedar syarat, tapi itu adalah tiket agar produkmu bisa masuk ke pasar yang lebih besar. Produk tanpa legalitas itu seperti furnitur tanpa perawatan, cepat kusam dan mudah dilupakan. Dengan legalitas yang lengkap, kamu bisa membangun bisnis pembersih furnitur yang profesional, dipercaya, dan siap berkembang lebih jauh.
Kamu bukan cuma pembuat pembersih furnitur, kamu adalah bagian dari gaya hidup bersih, nyaman, dan elegan. Setiap botol yang kamu produksi membantu orang menjaga furnitur mereka tetap bersih, terawat, dan tampak seperti baru, baik di rumah, kafe, kantor, maupun hotel. Produkmu membuat aktivitas bersih-bersih menjadi lebih mudah, lebih praktis, dan hasilnya lebih memuaskan. Kalau produkmu bisa membuat ruangan lebih rapi dan berkelas, legalitas seperti NIB, HAKI, dan izin edar PKRT adalah kunci untuk membawa bisnismu ke tingkat yang lebih tinggi. Bayangkan, brandmu dipercaya oleh ibu rumah tangga, kantor-kantor besar, restoran, bahkan pengusaha properti. Kenapa tidak? Ingat, jualan tanpa legalitas sama seperti membersihkan debu di luar, tapi membiarkan kotoran menumpuk di dalam. Legalitas bukan sekedar syarat, tapi adalah gerbang agar produkmu bisa masuk ke marketplace besar, toko perlengkapan rumah tangga, tender perusahaan, atau bahkan ekspor. Dengan legalitas, bisnismu jadi sah, legal, profesional, tumbuh pesat, dan pantas dibanggakan. Jangan pernah merasa sendiri dalam perjalanan membangun bisnis pembersih furnitur ini. Setiap formula yang kamu racik, setiap botol yang kamu isi dengan tangan sendiri, dan setiap senyum pelanggan karena furniturnya kembali bersih dan terawat, semua itu adalah hasil nyata dari kerja kerasmu yang patut dibanggakan. Bisnis kecilmu bukan sekedar jualan pembersih, tapi menciptakan kenyamanan dari ruang tamu ke ruang tamu, dari kafe ke kafe, dari kantor ke kantor. Keuntunganmu tidak hanya dari omset yang bertambah, tapi dari kepercayaan pelanggan, testimoni positif, dan peluang besar untuk masuk ke pasar yang lebih luas lagi. Produk sederhana buatan rumahmu bisa tumbuh menjadi brand lokal terpercaya, dikenal karena kualitas, keamanan, dan perhatian terhadap detail. Teruslah konsisten, karena setiap botol yang kamu produksi dengan tulus adalah fondasi untuk bisnis yang berkembang, lebih stabil, lebih profesional, dan semakin menguntungkan. Oke sahabat, masih bingung nih soal urus legalitas pembersih furnitur serta izin edar PKRT-nya? Atau kalian ragu nih bagaimana cara urusnya agar usaha kalian aman, tenang, sah, legal, serta berkembang dengan sukses? Tenang aja ya, kalian bisa tanya sebebasnya di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Mau konsultasi lebih lanjut juga bisa, gratis ya sahabat. Silakan, kami akan membantu pengurusan PKRT tanpa ribet, pasti terbit step by step menyesuaikan kondisi kalian ya. Silakan ya, langsung hubungi admin kami via WhatsApp di nomor yang ada di layar, atau kalian juga bisa cek di link deskripsi video ya sahabat. Jangan ragu, jangan malu, kami siap bantu. Kami dari RHC Konsultan UMKM memiliki visi bahwa setiap orang itu berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman, dimanapun dan kapanpun berada. Dan saat ini kami sedang ada promo PKRT, di mana all in terima beres tanpa ribet, pasti terbit dari 7.500.000 menjadi 4 juta saja. Itu pun sudah termasuk biaya PNBP negara 2 juta. Nah, standar layanan kami ini adalah full online seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, layanan 24 jam, aman dan resmi sahabat. Kami juga sudah bersertifikasi BNSP, BPJPH, dan juga Kemenkop UKM. Di mana di paket ini nanti kalian akan mendapatkan free uji lab, free desain label kemasan, akun pendaftaran PKRT, pendampingan, konsultasi, pengurusan, pembayaran PNBP-nya, pemantauan hingga sertifikat izin edar PKRT kalian terbit ya sahabat. Ingat, promonya terbatas, silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan untuk konsultasinya gratis, silakan hubungi admin kami via WhatsApp, nomornya ada di layar ya sahabat. Silakan. Ingat, legalitas usaha lengkap itu adalah investasi masa depan kesuksesan usaha kalian. Nah, selain itu juga sahabat, kami menyediakan berbagai macam layanan lainnya, mulai dari NIB, NPWP, PIRT, paten merek HAKI, hak cipta, PT perorangan, company profile, barcode GS1, barcode Indonesia, sertifikat PKRT, dan lain-lainnya. Bisa kalian kepoin, ada di link deskripsi video ya sahabat. Nah sahabat, itu saja yang dapat kami sampaikan di video kita kali ini. Semoga video ini bisa memberikan wawasan, manfaat, serta menambah ilmu bisnis kalian. Nah, jangan lupa juga untuk di subscribe, like, serta share agar video ini semakin bermanfaat dan semakin berbagi kepada teman-teman UMKM yang lainnya. Terima kasih banyak atas waktu menontonnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.